Yang ini mungkin minimal setengah pro justisia, itu proses pro justisia. Hanya setiap kali kasus seperti itu, pertanyaan saya adalah untuk apa tujuan sebuah tim seperti ini, termasuk ketika terakhir saya mimpin tim pakar untuk kasus novel dibuka lagi, saya ketua timnya. Tujuannya itu apa? Itu hukum ditegakkan. Terus saya bilang hukum lebih baik nggak kalau diproses? Tidak, korupsi berhenti nggak? Tidak. Lalu untuk apa? Kita ambil dengan benefit of the doubt ini, kita ambil hasil maksimum. Hasil maksimum itu artinya yang manfaatnya lebih banyak dari negara. Jadi waktu itu saya bilang, saya tetapkan dulu tujuan dari investigasi ini adalah rekonstruksi bangsa. Nah, lalu tentang Prabowo, bagian dari proses investigasi saat itu. Dan semua orang menghindar saat itu, teman-teman LSM itu hanya berani mengambil keputusan. Habis itu sampai dia ditangkap dulu di kasus KPK itu. Jangan keren. Waktu diperiksa di penyidik, dia bilang, pulang, semua pulang. Ini manja ini, ngaku aktivis. Baru setengah hari ditahan, sudah nangis ke kiri kanan minta dilepasin. Bang, aktivis itu sebulan ditahan baru minta bantuan. Ini ayam sayur nih. Stres dia. Di provokator lebih terhormat daripada elo. Ayam sayur. Ketawa semua penyidik itu dengar pikir aja. Ayam sayur. Nah udah, habis itu saya bantu, saya dilepas besok. Malam itu dilepas kalau polisinya takut. Saya bilang, kasihlah seminggu, aktivis itu seminggu masuk akal lah, batas penahanan aja. Takut dia. Jadi jangan terpukau oleh idealisme, jangan terpukau oleh oportunisme. Ambillah sikap realis. Menjalankan itu secara terus-menerus itu dapat dikualifikasi sebagai ahli pengalaman. Coba dilihat di kamus meaning of expert, who is expert, pikir expert itu siapa sih, di dictionary sendiri bisa disebutkan. Nah, di dalam praktek peradilan seringkali untuk hal-hal yang spesifik itu dihadirkan ahli, baik atas inisiatif hakim pemeriksa perkara atau atas inisiatif yang tidak terhukum bukan masing-masing. Kalau pidana itu jadi mengajukan mengajukan, tapi muara daripada itu penilaian karena dipakai pada tersebut. Karena para pihak sudah sepakat menyelesaikan melalui arbitrase. Tiga slide lagi. Oke, tidak apa-apa. Kita sampai jam 2 juga tidak apa-apa. Saya tidak meminta tambahan honor. Jangan khawatir. Ini alasannya memilih arbitrase, otonomi, spesifikasi, konfidensial, limitasi, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, kita masih punya waktu 1 jam, kurang 5 menit. Mudah-mudahan pengantar saya yang panjang lebar dan luas itu besok lagi nggak ditarget 1 bulan ya nggak ketemu. Ya, pinternya dia. Tetapi setidaknya ombudsman itu ada indikator menilainya. Maka lembaga ini bisa dipakai untuk kita buat ngadu, sehingga lembaga aja dia melimpahkan ke jaksa penuntut umum. Penuntut umum juga gitu, hakim juga begitu. Bagaimana susahnya mencari alat bukti yang kalau itu mutilasi itu susah sekali itu, udah nyari itu. Ya, oleh karena itu hukum pidana formal atau hukum acara pidana atau KUHAP ini mengatur tentang prosedur, mengatur tentang tata cara yang benar, sehingga tata cara atau prosedur itu karena sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka yang melaksanakan itu harus benar juga.
harus pintar juga, harus cermat juga. Namanya manusia, kadang-kadang ada teledor atau salahnya seperti itu. Kalau itu teledor atau salah, maka fungsi pengawasan itu yang berjalan. Nanti di lembar berikutnya ada saya cantumkan fungsi pengawasan. Di antara pengawasannya adalah pengawasan proses. Menurut ukuran dari World Bank, itu minimal pendapatan per kapita untuk disebut sebagai negara sedang berkembang itu adalah 4.500 US dollar. Sedangkan Indonesia itu masih sekitar 4.100 sampai 4.200. Sehingga kita masih tergolong negara apa nih? Jadi Bu Erna nggak apa-apa, kita dibatasi. Aman ya aman. Nanti kalau video ini tolong dilihatin ya Bu. Gangan. Baik saudara, ini ada sejumlah materi, mudah-mudahan nanti menjadi wacana tambahan legal knowledge khususnya atau pengetahuan hukum kita, yaitu mengenai makna dan tujuan kontrak. Tapi saya lebih menyoroti kontrak Juristen Legal Indonesia dan peserta pendidikan profesi advokat, karena ada istilah juga pendidikan khusus profesi advokat, jadi PKPA. Kebetulan tadi malam saya juga mengisi materi di kegiatan pendidikan profesi advokat Peradi bekerjasama dengan Universitas Bayangkara Surabaya. Kemudian hari ini saya diminta di Juristen Legal Indonesia ini. Banyak yang sekali yang sebelum kita masuk pada materi ya, tadi saya ralas sedikit. Nama saya ini bukan Salahuddin, jadi nanti salah terus saya. Mana ini? Ini ya. Jadi nama saya itu ada M-nya. Bung Henry ini sudah tahu semua. Jadi kami dulu manggil Bung ya. Bung Henry karena pengaruh kemerdekaan pada waktu revolusi. Jadi kita saling manggil Bung ya, Bung Henry. Nah, nama saya itu M, bukan Maraden, karena ada M Panggabean, Jenderal M Panggabean, itu Maraden Panggabean. Kalau saya ini M Muhammad Solehuddin, jadi bukan Salahuddin. Sering salah itu, Salahuddin. Jadi anak yang soleh daripada salah. Iya. Jadi Solehuddin. M-nya itu Muhammad.